Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ratno di Tomatoin, Tutorial Marketing Online Indonesia. Nah, kita masih ngebahas tentang Bukalapak nih. Ada satu fitur yang lumayan menarik nih di Bukalapak. Fiturnya itu adalah fitur diskon. Ini adalah fitur promosi yang gratis, saat ini gratis, teman-teman bisa pakai. Teman-teman kalau mau ngediskon produknya teman-teman itu masih gratis di Bukalapak. Kenapa sih salah satu keuntungannya dibandingkan kita setting diskon atau kita setting harga secara langsung? Nah, keuntungannya adalah yang pertama, produk teman-teman ada kans untuk masuk di campaign Bukalapak. Nah, campaign Bukalapak seperti ini. Ini adalah tampilan depan Bukalapak. Nah, biasanya dari admin Bukalapak dia mencari produk-produk yang diskon, disatukan di satu campaign. Tapi diskonnya bukan fake diskon ya, bukan diskon yang bohong-bohongan gitu, karena tim Bukalapak pun saya rasa mereka melakukan analisa harga terlebih dahulu gitu. Jadi bukan yang teman-teman naikin harganya terus dipotong dengan diskon, akhirnya harganya sama aja gitu, nggak sih gitu. Nah, di sini salah satu keuntungannya adalah di sini nih, teman-teman bisa masuk di sini gitu. Nah, cuman kalau ini tentatif ya, ini bagaimana dari kebijakan dari pihak Bukalapaknya, mau masukkan produk teman-teman atau enggak. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa produknya layak untuk masuk di campaign-campaign seperti ini, teman-teman bisa menghubungi aja langsung Bukalapak. Gimana cara menghubunginya? Teman-teman bisa lihat video-video tutorial saya sebelumnya gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman bisa masuk di untuk produk yang didiskon ini akan lebih dispesialkan ya. Nah, kalau misalnya masuk ke first kategorinya Bukalapak. Oke, nah misalnya gini, kalau misalnya teman-teman udah setting diskon, selain tadi teman-teman ada kesempatan masuk slot promosi internalnya Bukalapak, slot promosi internal itu mungkin ya, itu bahasa saya aja sih, slot promosi yang disetting oleh adminnya Bukalapak gitu. Nah, teman-teman juga bisa masuk ke slot promosi yang secara otomatis sistem Bukalapak itu menyimpan produk teman-teman di slot-slot yang potensial, slot-slot yang banyak dikunjungi oleh user-user Bukalapak. Nah, contohnya seperti ini, kalau teman-teman setting diskon, misalnya teman-teman kategori sepeda gitu. Nah, orang otomatis cenderung akan klik terlebih dahulu di first kategorinya. Nah, di first kategori ini akan dimunculkan di awal ini adalah produk-produk yang sudah disetting diskon. Sudah disetting diskon. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah produk-produk yang sudah disetting diskon gitu. Nah, selanjutnya adalah sudah disetting ongkos kirim, dan selanjutnya baru produk yang baru gitu. Nah, ada baiknya teman-teman melakukan, kalau misalnya mau promosi itu jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-tengah. Teman-teman lakukan promosi secara banyak aja, semua promosinya dipakai gitu. Contohnya seperti ini. Ini bisa jadi orangnya melakukan diskon. Setelah dia melakukan diskon, dia memberikan ongkos kirim dan melakukan push gitu. Nah, otomatis dia akan berada di paling depan, paling pertama gitu, dan di beberapa slot promosi Bukalapak gitu. Nah, seperti ini. Nah, setelah disetting diskon dan setelah ongkos kirim, itu akan muncul di paling atas gitu, dan di set push tentunya gitu. Nah, cara untuk melakukan diskon itu gampang banget. Teman-teman masuk ke MyLapak, oke, masuk ke barang dijual. Oke, masuk ke barang dijual. Nah, ini ada barang-barang saya yang dijual. Oh ya, catatan untuk teman-teman yang ingin melakukan diskon, itu teman-teman harus mempunyai feedback lebih dari 50 gitu. Sebenarnya dengan satu transaksi yang sukses saja, teman-teman sudah bisa melakukan diskon. Dengan catatan feedbacknya belum 0 ya. Gitu. Feedbacknya tidak 0 gitu. Nah, gimana caranya buat dapetin feedback? Saya sudah share di tutorial saya sebelumnya. Cuman untuk cara yang paling cepat mendapatkan feedback adalah teman-teman alihkan terlebih dahulu pasar teman-teman di offline ke online ya teman-teman gitu. Nah, cara set diskon teman-teman tinggal klik di sini aja, set diskon. Oke. Nah, di sini ada keterangan. Anda dapat mengajukan diskon antara tanggal 5 sampai tanggal 10 gitu. Karena saya saat ini saya setting di tanggal 3. Jadi 2 hari ke depan teman-teman baru bisa diskonnya ini aktif gitu. Oke, saya mau ngajuin ini tanggal 5 Desember gitu kan. Nah, ini berlaku selama 3 hari. Otomatis tanggal 8 ini baru diskonnya itu mati atau diskonnya ini off
Nah, selama 3 hari ini teman-teman nggak bisa merubah harga. Teman-teman akan aktif terus diskonnya gitu. Jadi ketika teman-teman ternyata selama 3 hari ini ada perubahan harga, teman-teman menurun lagi atau naikin harganya, itu nggak bisa. Jadi harus diperhitungkan secara matang gitu untuk diskonnya sendiri. Nah, diskon ini akan mati secara otomatis jika yang pertama adalah waktunya selesai gitu kan, di tanggal 8, tanggal 9 ini sudah selesai gitu. Nah, dan yang kedua adalah ketika stoknya habis gitu. Nah, misalnya di sini saya mau diskon produk saya misalnya 50.000, saya ingin diskon 10% gitu. Nah, 10%. Nah, otomatis nanti pada tanggal 5 produk saya akan seharga 45.000 gitu. Atau saya mau diskonnya 10.000, saya kagok deh kalau 10.000 diskonnya berapa. Gampang teman-teman, ketik aja di sini 10.000. Ketik aja di sini 40.000. Nah, 40.000 gitu, otomatis diskonnya akan 20%. Atau misalnya saya pengen munculnya 41.500 gitu, kan kagok buat nyetingnya gitu. Nah, ngitung diskonnya 17 tuh kena berapa, ya udah saya ketik aja di sini gitu, ketahuan di sini. Nah, saya tinggal klik ajukan diskon. Oke, saya klik ajukan diskon. Kita tunggu loadingnya selesai. Nah, diskon berhasil diajukan. Oke, diskon ini tidak akan selalu di-approve oleh pihak Bukalapak karena akan masuk jadi ketika kita sudah setting diskon, item kita ini akan dicek terlebih dahulu oleh admin Bukalapak, dan admin Bukalapak berhak menentukan produk ini diskonnya bisa aktif atau tidak gitu. Jadi teman-teman nanti yang udah setting diskon ternyata diskonnya ditolak oleh pihak Bukalapak, teman-teman coba cross check lagi, mungkin bisa jadi di webnya Bukalapak ada yang lebih murah, atau memang SRV-nya dari produk tersebut jauh lebih murah dari diskon yang teman-teman lihat gitu. Jadi asumsinya kalau misalnya seperti itu, teman-teman coba analisa lagi harganya, analisa lagi produknya layak atau tidak sih untuk didiskon gitu. Nah, kalau misalnya layak, nanti diskonnya akan muncul. Nah, nanti setelah ini kita tinggal tunggu aja 2 hari ke depan diskon ini tayang atau tidak, seperti itu. Oke teman-teman, wah ini tutorial paling lama yang saya buat nih. Setelah menunggu 2 hari yang lalu, saya mengajukan diskon dan saat ini sudah aktif diskonnya. Nah, diskon di sini terlihat nih. Di sini terlihat kalau misalnya di atas gambar yang saya upload ada diskonnya berapa persen. Nah, nanti di sini terlihat juga nih harga sebelum diskon dan harga setelah diskon gitu. Ini akan menarik banget calon pembeli untuk beli produk di kita gitu. Tapi jangan lupa juga kalau pembeli kita adalah pembeli yang pintar. Jadi kadang-kala kalau misalnya teman-teman bikin fake diskon atau harganya dibohong-bohongin, yang pertama adalah bisa jadi diskonnya nggak di-approve oleh pihak Bukalapak. Nah, yang kedua adalah ketika pembeli kita mau beli produk ini, bisa jadi mereka pun melakukan analisa harga terlebih dahulu gitu. Jadi nggak jaminan kalau misalnya teman-teman ngajuin diskon dan di-approve oleh Bukalapak, barangnya akan laku jika harganya tidak sesuai dengan harga pasaran atau harganya bukan harga yang sebenarnya diskon gitu, harganya masih sama aja gitu ya. Ya kecil juga kemungkinannya untuk aku gitu. Jadi untuk menjadi pedagang yang besar secara online, untuk membuat transaksi yang besar, hal yang paling pertama adalah membangun reputasi dengan kejujuran gitu. Jadi kejujuran ini sangat penting banget. Oke, mungkin sekian sharing kita hari ini. Salam Tomatoin, tutorial marketing online Indonesia.